Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala. Apa kabar Bapak Ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Ta'ala di dalam ketaatan. Dan juga mudah-mudahan semua amal soleh yang telah kita kerjakan maupun yang saat ini sedang kita jalankan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ya pembacaan kitab tafsir ayat-ayat ahkam yang pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke dalam surat An-Nisa, ya. Pada pertemuan yang lalu kita bahas pembahasan yang pertama di dalam surat An-Nisa itu adalah hikmah poligami di dalam Islam, ya, bab yang ke-14. Dan insyaallah sekarang kita masuk bab yang ke-20. Bukan 14, 24. Nah, sekarang 25, ya. 25 ini masih ada hubungannya, masih nyambung lah, Pak, ya. Masih nyambung dengan pembahasan sebelumnya, ya. Jadi surat An-Nisa itu ya sekedar menambah informasi. Kenapa dia dinamakan surat An-Nisa? Disebutkan oleh para ulama karena di dalamnya paling banyak membicarakan hukum yang terkait dengan perempuan. Jadi surat kan ada 114 surat, ya. Nah, surat yang paling banyak membicarakan hukum-hukum yang terkait dengan perempuan itu, nah itu pada surat An-Nisa. Makanya dia dinamakan surat perempuan, nah surat An-Nisa, ya. Bapak Ibu dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu ya ayat 1, ayat 2 sampai ayat 4 ya kita sudah bahas, ya. Ya. Di mana di dalam ayat yang pertama menjelaskan tentang bahwa manusia itu diciptakan dari makhluk yang satu. Bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah yang pertama adalah Nabi Adam, satu gitu. Enggak banyak-banyak diciptakan. Habis itu dari Adam diciptakan apa? Diciptakan Siti Hawa. Jadi dari makhluk diciptakan. Kalau Nabi Adam langsung Allah yang ciptakan. Kalau Siti Hawa bagian dari Adam, diciptakan dari Adam gitu. Habis itu baru dari keduanya lahirlah perempuan yang banyak, laki-laki yang banyak, sampailah kepada kita hari ini, Bayang. Berarti kita semuanya juga satu kakek, satu nenek gitu. Maka jangan berantem, Bayang, sesama anak cucu Adam, ya. Dan kemudian di dalam ayat kedua kemarin kita sudah bahas, Allah memerintahkan kita untuk apa? Untuk memberikan harta anak yatim. Ya, jadi harta anak yatim yang sudah balik, yang pernah kita asuh gitu, ya. Maka setelah dia balik, setelah dia cerdas, diperintahkan untuk dikembalikan.
diberikan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memakan harta mereka. Ya. Nah, siapa anak yatim? Anak yatim itu siapa, Pak? Anak yatim itu adalah anak yang belum balik dan ayahnya sudah meninggal. Nah, itu anak yatim. Kalau meninggal ibunya namanya apa? Piatu gitu. Nah, kalau piatu, ini hukumnya beda, nggak masuk yatim gitu ya. Jadi anak yatim itu adalah seorang yang belum balik, baik laki-laki maupun perempuan, dan yang tidak ada lagi adalah bapaknya gitu. Nah, kalau sudah balik, berarti tidak yatim lagi ya. Nah, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan harta mereka setelah dia balik, dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala memakan harta mereka karena itu adalah dosa besar. Innahu kana huban kabira. Nah, kemudian di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, ya, menikahi anak yatim, gitu. Kan menikahi anak yatim boleh, Pak ya? Ya, anak yatim yang bukan mahram gitu. Kalau yang mahram ya nggak boleh. Ya kan, anak yatim yang kita asuh bisa jadi ya anak yang ada hubungan rahim dengan kita, bisa jadi anak orang lain. Nah, yang tidak ada hubungan mahram dengan kita, kalau dia sudah besar, boleh nggak kita nikahi? Boleh gitu. Ya. Dengan catatan apa? Dengan catatan kita tidak takut berlaku tidak adil kepada mereka. Karena bisa jadi kalau kita nikah anak yatim itu kemungkinan tidak adil besar gitu, besar. Maka kalau kita takut tidak adil, maksudnya bukan tidak takut tidak adil, kalau takut tidak adil, maka Allah Subhanahu wa taala tidak merekomendasikan untuk kita menikahi anak yatim. Ya. Kemarin kita sudah bahas, Pak, karena anak yatim itu secara secara umum mereka itu lemah gitu, lemah. Kenapa lemah? Karena memang orang tuanya nggak ada, pelindung utamanya nggak ada gitu, backing utamanya nggak ada, makanya lemah dia. Maka seseorang yang mau menikahi dia, peluang untuk zalim besar gitu, peluang untuk zalim besar. Ya kayak kita lah, Pak ya. Kalau nikah sama anak tokoh besar, gimana rasanya? Beda nggak dengan nikah orang yang biasa-biasa saja? Atau nikah ya tadi memang bukan orang biasa saja, dia nggak punya orang tua gitu, dia nggak punya orang tua. Itu kan beda kan? Beda. Makanya kalau kita nikah anak yatim, peluang untuk zalim besar, peluang untuk zalim besar. Nah, diantaranya apa? Ya mungkin nanti diskriminasi di dalam pemberian mahar gitu. Kalau nikah dengan yang lain, mungkin maharnya yang seperti pada umumnya lah gitu ya. Kan wilayah-wilayah tertentu biasanya sudah ada mahar-mahar yang ditetapkan, Pak ya. Ya kayak di sana minimal berapa itu, telah 20 mayam gitu kan, lumayan itu, berapa gram itu, kali 3 atau kali 2 ya, 60 gram kira-kira ya. Nah, bisa jadi kalau dia dengan anak yatim dia nggak ngasih seperti itu gitu ya. Karena kenapa? Karena dia anak yatim kan gitu kan. Atau nanti ketika dia kasih nafkah juga begitu. Bisa jadi ketika dia beri nafkah kepada perempuan-perempuan pada umumnya mungkin besar gitu, tapi kepada anak yatim mungkin tidak sebesar yang lain gitu. Nah, akhirnya kata Allah Ta'ala, kalau kamu takut tidak adil ya, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, maka tidak direkomendasikan untuk menikahi anak yatim. Tapi nikahilah siapa? Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahlah wanita-wanita lain yang kamu sukai gitu, yang kamu sukai. Wanita lain aja, wanita yang bukan anak yatim gitu. Nah, boleh kamu nikah. Yang pertama kata Allah kemarin apa? Masna ya. Masna, was thulatsa, war ruba' gitu.
Kalau yang lain kamu nikahin mau 2, mau 3, mau 4, silahkan. Cuma maksudnya 2 berarti 2, bukan 2 sama dengan 4 gitu kan. 3 maksudnya 3 gitu, bukan 3 sama dengan 6, atau 4 gitu, bukan 4 sama dengan 8. Karena kalau dihitung menurut bahasa tadi 2 4 3 6 berarti sudah 10. 4 18 berarti Pak ya? 18. Ini tidak benar gitu. Ya, walaupun ada sebagian ulama ya yang terpengaruh dengan makna bahasa gitu. Dia artikan ya boleh nikah sampai 18 katanya. Karena kata Allah masna itu artinya 2, wa thulatha artinya apa? 3 berarti apa? 2 4, 3 6 10 gitu ya. 4 8 berarti 18 katanya. Walaupun ada sebagian lain mengatakan masna wa thulatha wa ruba' artinya gabungan. Ada yang mengatakan makna gabungan karena ada waw di situ, waw jamak, waw gabungan, waw jamaah. Maka diartikan apa? 2 dan 3 berarti 5, dan 4 berarti 9 gitu. Ini tafsir walaupun ada di kitab tafsir tapi tertolak. Yang benarnya apa? Ya kalau enggak 2 ya 3, kalau enggak 3 4. Kalau lebih dari 4 gimana Pak? Harus diceraikan. Seperti yang terjadi pada kisah yang kita sudah pernah sampaikan, Pak ya. Ada sahabat Nabi ya, sebelum masuk Islam dia punya istri 10. Maka kemudian setelah masuk Islam, Rasulullah menyuruh dia untuk memilih 4 saja. 6-nya diceraikan. Ya, makanya bapak-bapak yang punya istri lebih dari 4, pulang-pulang langsung pilih 4 saja. Ya, pilih 4 saja, yang kelima ceraikan. Tapi kalau punya 1, dipertahankan, Pak ya. Karena kata Allah, fa in khiftum alla wa in khiftum alla apa? Alla ta'dilu ya fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kamu takut nikahi 2, maksudnya takut tidak adil gitu ya. Nikahi 2 takut tidak adil, nikahi 3 takut tidak adil, nikahin 4 takut tidak adil, maka apa? Cukup 1. Ya. Zalika adna alla ta'ulu. Itu lebih baik mencegah dari perbuatan yang zalim gitu, mencegah dari perbuatan yang zalim. Ya. Tapi bagi yang tadi tidak khawatir, ya artinya apa? Duitnya banyak gitu Pak ya. Habis itu kekuatannya mantap gitu ya. Ya kan ada yang sanggup Pak ya. Kayak Nabi siapa? Nabi Sulaiman misalnya ya. Nabi Sulaiman dalam satu riwayat mengatakan beliau pernah ingin menggauli dalam semalam 100 istrinya. 100 istrinya. Ada riwayat yang lain mengatakan 90 istrinya. Ada riwayat yang lain ada 70 istrinya gitu. Jadi dia ingin menggauli dalam satu malam. Cuma punya tujuan, Pak. Tujuannya apa? Tujuan dia biar lahir mujahid, Pak. Ya Allah. Ya, jadi kalau 100 istri lahir 100 mujahid, kuat gak Pak? Kuat kan? Jadi punya 100 mujahid gitu. Ya, cuma kalau bapak-bapak di Masjid Al-Hidayah nggak boleh 100 Pak. Jadi kali 4 lah gitu ya. Jadi 4 berarti apa? 4 mujahid lahir minimal dalam 1 kali lahiran gitu ya. Ya Pak ya, 9 bulan 4 mujahid gitu ya. Masya Allah. Tapi Nabi Sulaiman ketika itu tidak mengatakan apa? Tidak mengatakan insya Allah gitu. Akhirnya enggak lahir ya, kecuali 1 lahir 1, dan itu pun cacat Pak.
Makanya kata Rasulullah SAW, seandainya Nabi Sulaiman di saat ingin menggauli istrinya 100 istri atau 90 tadi atau 70 tadi dalam satu malam itu, dia mengatakan insya Allah, maka akan lahir ya setiap dari istrinya itu. Tapi dia tidak mengatakan insya Allah ketika itu. Nah, itu bab keutamaan mengucapkan insya Allah. Makanya bapak-bapak insya Allah aja dulu, baik. Insya Allah aja dulu, gitu ya. Biar apa namanya? Biar lahir nanti di Indonesia banyak mujahid dari orang yang beriman, gitu. Ya. Karena kalau lahir generasi banyak dari orang-orang fasik, nanti banyak orang fasik di Indonesia, gitu baik. Tapi kalau lahirnya dari orang-orang beriman, insya Allah akan melahirkan banyak orang yang beriman. Tapi ustadznya juga belum, jadi bapak sabar dulu lah ya. Baik, bapak ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya perintah menikah itu wajib, sunnah atau mubah. Maka disebutkan oleh para ulama ya, 2, 3, 4, tidak sunnah, tidak juga wajib. Tetapi hukumnya mubah, Pak, mubah. Boleh gitu, boleh. Jadi jangan katakan ya karena aku ingin ikut sunnah, tidak. Ya, jadi hukum menikah itu pada dasarnya apa, Pak? Mubah gitu. Maka boleh gitu. Ya, boleh 2, boleh 1, boleh 3, boleh 4. Tidak wajib, tidak wajib. Enggak berdosa kalau enggak nambah, Pak. Dan juga enggak sunnah juga, kata para ulama, enggak sunnah juga. Tapi hukumnya mubah. Makanya tadi kita sampaikan kepada yang tadi punya kemampuan, yang punya kekuatan, ya, tapi kalau yang lemah-lemah satu aja repot, ya sabar sajalah Pak ya, sabar saja. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat 4, apa kata Allah? Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Allah memerintahkan ya kepada orang-orang yang beriman untuk memberikan mahar, ya. Mahar kepada siapa? Ya kepada yang dia nikahi, sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Makanya di antara syarat nikah itu adanya mahar, karena memang Allah memerintahkan untuk diberikan mahar, walaupun maharnya tidak ditentukan berapa. Apakah 1 gram, 2 gram, tidak gitu. Bahkan mahar bisa saja dengan cincin dari dari besi saja bisa gitu. Jadi tidak ada batas minimal dan tidak ada batas maksimal. Cuma kata syariat, sebaik-baik laki-laki itu yang paling banyak memberi gitu. Dan sebaik-baik wanita yang paling sedikit meminta gitu. Tinggal digabung saja, Pak, tinggal digabung saja. Ya. Seorang wanita ingin jadi wanita terbaik, seorang laki-laki ingin jadi laki-laki terbaik, berarti tinggal digabung. Aku ingin beri sebanyak-banyaknya, wanita tidak minta sebanyak-banyaknya. Itu mantap kan, bayang? Ya, walaupun tidak diminta, aku kasih gitu. Itu laki-laki terbaik ya. Nah, kemudian kata Allah Ta'ala, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Apa maksudnya? Ya. Jika mereka, siapa mereka maksudnya? Jika istri kita yang telah kita berikan mahar itu, mereka kemudian memberi mahar itu kepada kita, baik itu sebagai hadiah, mungkin sebagai ya macam-macam lah, mungkin hibah gitu ya, mungkin juga ya pemberian-pemberian yang lain, pokoknya diberi kepada kita ya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fakuluhu hani'an mari'a. Maka makanlah dengan sedap lagi ya, baik akibatnya. Artinya apa? Dibolehkan seorang suami ketika diberi oleh istrinya mahar yang pernah tadi diberikan, maka dia boleh menikmati mahar tersebut. Pada dasarnya mahar itu milik istri. Jangan maksa gitu, jangan maksa menguasai mahar yang pernah diberi gitu. Karena ada juga kita dengar kisah di kita ini, ada istilah apa? Mahar itu milik bersama kata gitu.
Ya, nggak apa-apa aku beri banyak, kan nanti untukku juga, kata dia. Kan ada laki-laki begitu ya, nggak apa-apa sekarang ku kasih mahar banyak-banyak, kan nanti untuk kita juga. Nah, ini tidak benar, karena mahar itu pada dasarnya milik istri, milik penuh milik istri. Makanya kalau bapak ingin anaknya punya punya harta setelah menikah, nggak apa-apa, minta sama calon suaminya mahar yang tinggi, nggak apa-apa, nggak ada larangan. Ya, karena apa? Karena nanti harta itu, mahar itu jadi milik istri. Jangan sampai Pak, pas ditanya mahar, berapa maharnya Pak untuk anak Bapak gitu. Udah nggak apa-apa lah, seperangkat alat sholat saja gitu. Berarti istri anak Bapak atau putri Bapak, hartanya setelah menikah cuma apa Pak? Cuma seperangkat alat sholat. Ya. Nah, ini nilai jualnya perlu bahaya juga kan? Ya, tapi kalau misalnya dikasih misalnya dikasih 100 unta gitu ya. Ya, 100 unta gitu ya. Berarti apa? Harta istri begitu akad nikah langsung naik, Pak, langsung naik. Harta istrinya maksudnya, harta putri kita gitu. Karena kalau yang punya kita, kalau dia punya orang tua kan punya orang tuanya, bukan punya dia gitu. Jadi di saat dia menikah, itulah harta dia gitu. Ya, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau diberi kepada kita suami, welcome, nggak apa-apa, terima aja, makan aja, nggak terlarang gitu, nggak terlarang. Makanya kata Allah, fakuluhu hani'am mani'a, makan itu baik, itu sedap, makan, nikmati saja gitu. Ya. Tapi kalau tidak diberi, jangan minta juga, Pak ya. Kasihan juga istri kita ya diminta-minta sama kita. Kita usaha yang lain sajalah, Pak ya. Nah, sekarang lanjutannya masih ada hubungan dengan ya pembahasan kita sebelumnya, yaitu ayat 5-nya. Ayat 5-nya, ini ada hubungan dengan memelihara harta anak yatim. Kata Allah Ta'ala di ayat 5-nya, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Ini ayat 5-nya. Ya, pembahasan kita sekarang. Allah mengatakan, jangan kamu kasih gitu, atau jangan kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta, ya, artinya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, ya, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Jadi as-sufaha itu artinya orang-orang yang belum sempurna akalnya, Pak. Ya, yang pertama disebutkan oleh para ulama, kategori orang yang belum sempurna akalnya adalah orang yang belum balik. Nah, ini yang pertama. Safih kalau bahasa syariat lah gitu ya. Safih bahasa Arab. Safih itu orang yang belum sempurna akalnya. Nah, yang pertama, siapa yang belum sempurna akalnya? Yaitu anak yang belum balik. Makanya orang yang belum balik itu dia masih dianggap anak yatim tadi kan. Anak yang belum balik itu belum memenuhi syarat untuk menikah, gitu kan? Kenapa? Karena belum sempurna akalnya gitu. Yang kedua, kata para ulama, orang-orang yang dianggap safih itu ya, walaupun dia sudah balik tapi akalnya tidak seperti akal orang pada umumnya. Makanya di sekolah di Indonesia ada sekolah apa namanya? Ya, sekolah untuk orang-orang yang luar biasa itu apa namanya? SLB namanya, Pak ya? Sekolah luar biasa. Nah, umumnya di situ orang-orang yang apa namanya, secara akal safih gitu, safih. Dia nggak sempurna akalnya seperti orang pada umumnya. Walaupun habis sekolah di situ mungkin jadi sempurna, wallahu a'lam gitu. Tapi ada yang sudah sekolah di situ ya masih apa, Pak? Masih seperti anak kecil, ada gitu, ada. Maka mereka itu dihukumi safih, atau bahasa Al-Quran jamaknya sufaha gitu. Maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka? Jangan kalian beri harta yang sedang kalian pegang, ya.
harta yang sedang kalian pegang, maksudnya harta mereka gitu, harta mereka. Karena ketika kita mengasuh anak yatim itu kan hartanya menjadi di bawah tanggungan kita kan, bukan harta kita tapi kita pegang gitu, kita pegang. Maka kata Allah, jangan kau beri kepada mereka. Nah, jadi kalau ada anak yatim yang bapak asuh, ya anak paman kah itu, anak adik kah itu, pokoknya anak-anak yatim yang nggak ada bapak dan belum balik gitu kan. Ya, karena pada dasarnya anak yatim itu harus ada yang asuh, Pak. Ya. Dan jangan berpikir begini, saya sering membahas masalah anak yatim ini. Orang berpikir anak yatim itu anak yang miskin, anak yang nggak punya harta. Sering begitu kan? Pokoknya pikiran manusia yang namanya anak yatim itu anak yang miskin, anak yang mungkin butuh dikasih makan, butuh dikasih minum. Enggak begitu pemahaman anak yatim, Pak. Anak yatim itu ada juga yang kaya, ada. Ya. Kan banyak apa ya? Bapaknya meninggal, ibunya masih ada. Ya, anak yatim ini hartanya banyak karena warisan bapaknya. Nah, warisan bapaknya jadi milik siapa? Nah, di antaranya milik anak tersebut. Maka anak yatim itu kaya apa miskin, Bang? Kaya, kaya gitu. Nah, apakah yang begitu tidak perlu diasuh? Tetap perlu diasuh, tetap perlu diasuh. Dia tetap butuh wali namanya, Pak, butuh wali. Nah, walinya siapa? Nah, di antara walinya itu adalah kerabat, orang yang terdekat dengan dia. Baru nanti kalau nggak ada kerabat, nggak ada yang terdekat dengan dia, baru nanti yang lain-lain. Sampai terakhir apa? Sampai terakhir adalah waliul amr gitu namanya. Waliul amr berarti pemerintah. Pemerintah terakhir yang menjadi pengasuh anak yatim gitu. Cuma kalau di kita karena pemerintah nggak langsung turun tangan untuk anak yatim, akhirnya banyak lembaga-lembaga khusus gitu kan, lembaga-lembaga khusus. Tapi pada dasarnya sebelum ke lembaga khusus itu ada tanggung jawab kerabat, Pak, ada tanggung jawab kerabat di situ. Ya. Makanya nanti kalau seseorang yang meninggal, ya misalnya dia tidak punya anak gitu kan, maka kerabatnya kan sampai berhak mendapatkan warisan dari saudaranya kan. Jadi jangan sampai cuma dapat warisan saja, kalau dia punya anak nggak diurus gitu kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, menjadi wali anak yatim itu tidak mesti untuk anak yatim yang miskin. Tapi siapapun di antara kita yang punya adik misalnya, punya papa, punya paman atau punya kerabat kita yang sudah meninggal dan kemudian punya anak kecil gitu, punya anak kecil yang belum balik, maka dia butuh asuhan gitu, butuh asuhan. Nah, cara mengasuhnya tentu beda-beda, Pak ya. Kalau dia masih punya mama gitu, punya ibu, ya berarti ya bukan diambil gitu, bukan diambil ke rumah rumah asuh kan. Ya, biarin aja di rumahnya. Cuma kita mungkin support apa, Pak? Support transportnya, mungkin support kebutuhannya gitu. Sehingga apa? Ibunya tidak menjadi susah gara-gara mendidik anak yatim itu gitu. Kan banyak sekarang ibu-ibu yang atas nama membesarkan anak dia apa, Pak? Banting tulang. Ya, peras keringat, Pak ya. Ibu-ibu ada yang jualan, bahkan nauzubillah ada pula yang jual diri, nauzubillah, dengan alasan gara-gara membesarkan anak katanya. Nah, ini walinya kemana ini? Walinya kemana? Ya. Makanya ini harus jadi perhatian, Pak. Jadi yang namanya anak yatim itu ada tuntutan dari Allah dan Rasulnya kepada kita kaum muslimin untuk diasuh gitu. Makanya ada keutamaan kan, orang yang mengasuh anak yatim itu kata Rasulullah, antara aku dan dia itu seperti apa? Kahatin kan, dekat sekali dengan Rasulullah gitu. Jadi kalau kita punya kerabat atau punya adik ya, atau punya abang yang sudah meninggal dan dia masih punya anak kecil, maka yang paling bertanggung jawab sebenarnya yang paling dekat gitu, yang paling dekat. Maka dia harus mengasuhnya.
Dan itu luar biasa, Pak. Makanya ada kisah disampaikan oleh ustaz-ustaz. Pernah itu di Mekah kalau tidak salah. Dan kisah orang ini terbawa ke mimpi seorang ulama. Ya, kalau tidak salah ulama dari Maroko atau ulama apa gitu, saya lupa, disebutkan sama ustaz-ustaz ya, cerita. Dan itu masyhur sudah. Jadi ada seseorang ulama ya bermimpi ada seseorang di Mekah itu ya, itu dianggap sebagai penduduk surga gitu. Ya, sampai kemudian 3 kali ketemu, 3 kali mimpi. Disebutkan tempatnya, disebutkan namanya jelas di dalam mimpi itu gitu. Ya, maka kemudian apa, Pak? Kemudian setelah mimpi yang ketiga dia pun berangkat untuk mencari orang itu, mengabarkan bahwa dia itu penduduk surga gitu. Ya, pas sampai ke sana tahu nggak apa kisahnya? Ternyata bukan orang yang mungkin dia berpikir, kita berpikir orang soleh gitu kan, orang ustadz gitu, pokoknya orang beribadah mungkin gitu ya. Tapi ternyata pas sampai sana apa, Pak? Pas sampai sana orang yang ada di dalam mimpinya itu bukan orang soleh gitu. Bahkan dianggap oleh masyarakat orang yang dianggap orang yang enggak berguna gitu. Ya. Tapi diberitahu dia itu penduduk surga. Itu penduduk surga. Ya, maka ketika sampai ke situ, ngapain kamu ke sini? Kan ustaz kan, alim gitu kan. Ngapain kamu ke sini? Ya, saya ingin berjumpa saja lah. Ya, karena disuruh bertemu dalam mimpi dengan kamu, dan kamu disebut sebagai orang yang menjadi penduduk surga. Kaget dia. Kenapa gitu ya? Ya, lalu diingat-ingatlah apa yang menjadi amalan dia, ditanya gitu, apa yang kamu lakukan gitu. Ya, maka apa, Pak? Ternyata salah satu amalan yang dia sebutkan itu, di tetangganya itu ada satu keluarga, ibu-ibu lah begitu, yang suaminya meninggal. Suami meninggal, berarti apa? Anak-anaknya anak-anak apa, Pak? Anak-anak yatim. Ya, sejak suaminya meninggal itu aku berazam untuk memberikan setengah gajiku untuk tetanggaku itu. Setengah gajiku. Dan itu nggak ada yang tahu kecuali aku dan orang itu. Ya Allah. Makanya di masyarakat kan dia tidak terkenal sebagai orang yang baik kan. Ya. Gara-gara itu, Pak, gara-gara itu kisah itu, masya Allah. Dan saya ketika mendengar kisah itu, kalau yang ceritanya menarik, masya Allah, membuat saya terharu. Cuma saya nggak bisa cerita ulang, nggak bisa cerita ulang. Ya, jadi dia itu Pak? Menanggung. Ya, seorang perempuan yang punya anak yang suaminya meninggal. Ya. Setengah gajinya diberikan, dan itu terus menerus, Pak, terus menerus. Ya, di antara keutamaannya tentu karena anak tadi, Pak, anak yatim yang ada di sekitarnya itu. Ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, sampai kemudian apa? Dia pun diajak ke Masjidil Haram katanya, dan kemudian dia sholat, dan kemudian pas sholat itu dia pun meninggal. Dia meninggal. Ya, jadi padahal biasanya jarang dia ke Masjidil Haram, jarang. Padahal tinggalnya di Mekah, di Mekah, tapi jarang sholat di Masjidil Haram. Tapi pas hari itu karena dibawa sama alim yang datang tadi, memberitahu bahwa dia penduduk surga, sampai terharunya dia pun sholat dia. Sudah sholat terakhir dia meninggal di situ, Pak. Ya Allah. Dan amalan yang istimewanya apa tadi? Yang menanggung beban orang yang ditinggal mati suaminya. Ya, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau ada ibu-ibu dan anaknya masih kecil-kecil, suaminya sudah meninggal, jangan dibiarin, Bu, Pak ya. Jangan dibiarin. Bisa ya dinikahi, bisa juga dinafkahi saja. Bisa dinafkahi saja. Ya. Makanya kalau dulu sahabat-sahabat Nabi
ketika sahabiah itu suaminya meninggal, nah itu nggak dibiarin lama, Pak. Ya. Cuma jangan tanya motivasi. Bisa jadi motivasi dia memang tadi ingin menyelamatkan, seperti yang terjadi pada kisah tadi. Ya, bukan nunggu istilahnya suaminya meninggal, Pak ya. Gitu enggak gitu. Kan ada juga kutunggu engkau apa? Kutunggu apa, Pak? Kalau di kata-kata yang biasa tersebar di media sosial itu apa? Kutunggu apa? Wah, berarti terkenal juga kata itu ya. Bapak juga dapat ya. Kutunggu jandamu katanya. Enggak begitu. Jadi ketika terjadi ada motivasi gitu. Motivasinya apa? Tadi karena ada ganjaran di situ, Pak. Ada ganjaran di situ. Ada keutamaan di situ. Apalagi anak-anaknya masih kecil, Pak. Ya Allah, kalau sekarang kita lihat di Indonesia ini sedih juga, Pak. Ya, diwawancarai misalnya ada ibu-ibu yang banting tulang peras keringat gitu ya. Bahkan tadi ada yang sampai jual diri gitu ya. Motivasinya apa? Biar anak-anakku nanti apa, Pak? Biar anak-anakku nanti tidak seperti aku lah, begitu kira-kira. Biar bisa sekolah, biar bisa ini, biar bisa itu. Padahal siapa sebenarnya yang punya tugas utama untuk anak-anak itu? Wali, Pak. Itulah apa namanya? Kafil, penanggung jawab gitu. Kalau yang terdekat berarti kerabat. Kalau yang enggak ada yang terdekat berarti apa tadi? Yang jauh sampai waliul amr namanya, sampai waliul amr. Jangan sampai waliul amr pemerintah maunya sita-sita harta orang saja, Pak ya. Ya. Dan memang sebenarnya wali amr berhak juga kalau memenuhi syarat, Pak. Jadi di dalam Islam itu kan kalau misalnya kayak orang meninggal gitu kan. Orang meninggal habis itu apa? Nggak ada ahli waris. Tapi hartanya banyak gitu, hartanya banyak. Nah, siapa yang mendapatkan harta warisan dari orang meninggal itu, Pak? Kan anaknya nggak ada, ahli warisnya nggak ada. Dan dia meninggalkan banyak harta. Nah, itu tatik terakhir kalau dalam Islam baitul mal. Nah, kalau sekarang ya walil amr lah, pemerintah yang ngambil gitu. Tapi kalau sekarang katanya 2 tahun langsung diambil ya. Atau berapa bulan gitu. Saya sebenarnya awal-awal informasi itu nggak percaya pemerintah mau memblokir atau mau mengambil alih harta yang apa namanya tidak ini atau tabungan yang tidak aktif gitu. Saya tidak percaya yang pertama nggak percaya gitu. Sampai ada video Ustadz Latif gitu ya. Ada Ustadz Latif tiba-tiba beliau posting gitu. Uangnya diblokir gitu. Baru saya percaya. Ternyata benar ya. Wah, ini bertentangan dengan syariat Islam, Pak. Bertentangan. Nggak boleh ya memblokir harta orang. Itu bukan ajaran Islam gitu. Bukan. Mungkin kau komunis iya kali, Pak ya, tapi Islam tidak. Kecuali prosesnya sudah kerabat yang paling dekat, artinya apa? Ahli waris yang paling dekat nggak ada lagi. Habis itu pokoknya semua ahli waris nggak ada. Baru kemudian boleh apa, Pak? Diarahkan harta itu ke baitul mal atau sekarang itulah pemerintah gitu. Tapi kalau sekarang belum dicek itu, Pak ya, belum dicek. Bahkan Ustadz Latifi masih hidup. Udah diblokir, itu nggak boleh, Pak, nggak boleh. Itu pelanggaran. Kalau misalnya tetap berjalan, umat Islam harus apa namanya, Pak? Harus merespon gitu. Tidak boleh itu. Karena itu apa? Mengambil hak orang lain. Yang namanya harta, mau dia pakai, mau tidak dia pakai, itu urusan dia. Ya. Nah, kalau dia tidak pakai, mungkin urusan dia dengan Allah Taala nanti. Tapi tetap tidak boleh diambil oleh orang lain, tidak boleh. Kecuali tadi syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Nah, kalau kita kembalikan kepada anak yatim begitu juga, Pak. Anak yatim yang pertama tadi yang terdekat gitu. Habis itu apa? Kalau nggak ada yang terdekat baru nanti waliul amr. Ya, tapi makanya kalau ada anak yatim dari keluarga kita, jangan langsung diberikan kepada ya rumah-rumah yatim gitu, Pak ya. Apalagi dia masih punya mak gitu kan.
biarkan dia dengan maknya, tapi kita apa? Kita bantu yang lain yang tidak tercover oleh maknya gitu. Dan jangan biarkan maknya apa Pak? Maknya tadi banting tulang, peras keringat untuk membesarkan anak yatim itu. Nah, kalau bisa nikahi maknya, nikahi maknya. Biar nanti bapak yang menafkahi bukan saja apa? Bukan saja anak yatimnya, tapi juga maknya, gitu kan? Nah, tapi kalau tidak mampu untuk menikahi maknya, berarti apa Pak? Berarti ya nafkahi anak yatimnya saja. Nah, itu keutamaannya luar biasa, ya. Nah, tapi kalau kita kemudian mengasuh anak yatim yang kaya, yang punya harta, ya, maka hartanya pegang. Bukan kita yang ngasih, berarti pegang harta dia. Dan jangan kasih dulu sampai kemudian apa? Sampai kemudian anak yatim itu nanti menjadi besar. Farzuquhum, beri rezeki kepada mereka, beri pakaian kepada dia, ya. Dan kemudian apa? Katakan kata-kata yang baik kepada mereka. Nah, ini sikap kita terhadap anak yatim. Makanya disebutkan oleh para ulama, ketika kita mengasuh anak yatim itu harus seperti mengasuh anak sendiri, Pak. Makanan kita kasih, kebutuhan kita kasih, pakaian kita kasih, kata-kata lembut gitu, ya Allah, seperti mengasuh anak sendiri. Maka akan dapat seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, aku dan pengasuh anak yatim itu seperti hatin, seperti dua jemari ini, ya Allah. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 6-nya mengatakan apa? Wabtalul yatama. Jadi sebenarnya kalau mau lihat perbedaan pendapat para ulama dari kata sufaha itu boleh juga ya kita sampaikan, tapi secara umum memang sufaha itu tadi adalah orang-orang yang kurang akal gitu ya. Ya, walaupun nanti ada yang mengatakan dengan pendapat lain ya, seperti disebutkan oleh Imam As-Sabuni di sini ya. As-sufaha ada yang mengatakan mereka itu adalah kanak-kanak yang belum cukup umur. Nah, ini yang pertama ya, seperti orang yang belum balik. Dan anak-anak kecil yang belum cukup dewasa. Ini kata Az-Zuhri dan Ibnu Zaid. Namun sebagian lain berpendapat as-sufaha atau safi itu adalah artinya apa? Perempuan pemboros. Ada juga yang mengatakan. Jadi perempuan yang boros, ini tidak boleh juga dikasih harta mereka, harus dipegang ya. Baik mereka yang sudah menjadi ibu, bersuami ataupun anak-anak. Ya, demikian seperti yang diriwayatkan dari Mujahid dan Ad-Dhahak ya. Ulama lain juga ada yang berpendapat as-sufaha itu atau orang-orang yang kurang akal itu berarti para perempuan dan anak-anak yang belum cukup umur ya. Ini yang kita sudah jelaskan juga tadi ya. Yang lain berpendapat as-sufaha berarti setiap orang yang tidak berpikiran cukup untuk menjaga harta, termasuk di dalamnya para perempuan, anak-anak yang belum cukup umur dan anak-anak, yaitu siapa saja yang dapat digolongkan dengan sifat ini ya. Inilah pendapat yang dipilih ya dan baik ya menurut Imam At-Tabari ya. Jadi intinya apa? Makna as-sufaha itu ya orang yang belum cukup akal dan dia belum bisa mengendalikan atau memegang harta dengan baik. Bisa jadi kita kasih 500.000 sehari habis, Pak. Nah, ini berarti apa? Dia belum bisa mengendalikan harta. Makanya kalau ada ibu-ibu dikasih 2 juta sehari habis, berarti jangan kasih lagi, Pak. Berarti hartanya harus dikendalikan. Berarti ibu itu termasuk apa, Pak? Termasuk sufaha namanya, termasuk safi gitu ya. Kasih aja 100.000 lah untuk beli sayur, bayar. Kalau dikasih 2 juta langsung sehari habis, bayar. Dikasih 10 juta habis juga sehari. Berarti apa? Sama seperti anak kecil. Nah, kemudian kapan dikasihnya, Pak? Kapan dikasihnya? Disebutkan di ayat 6-nya. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kapan dikasihnya harta anak yatim itu? Ya, yang pertama di sini disebutkan oleh Allah Ta'ala, coba dulu dia, dites dulu, Pak, dites sebelum sampai umur nikah ya. Berarti umur nikah itu kan ya setelah balik lah, Pak ya. Kalau di Indonesia berapa tahun? 17 tahun ya. Ya, setelah balik itu sudah dewasa, sudah boleh nikah sebenarnya.
maka coba dia tes, wabtalul yatama. Anak yatim yang kamu asuh tadi dan dia tadi punya harta, kamu pegang hartanya, maka kamu coba dia, kamu tes dia. Bagaimana kecerdasan dia di dalam mengelola harta, ya. Fa in anastum minhum rusda. Nah, kalau kamu sudah yakin dia sudah cerdas, dia sudah bisa mengelola hartanya, enggak dia hambur-hamburkan lagi, maka apa kata Allah? Fadfa'u ilaihim amwalahum. Beri kepada dia harta itu. Ya. Nah, itu perintah, Pak, perintah Allah. Jangan pegang lagi. Kalau dia sudah bisa mengelola harta, hartanya tidak dibuang-buang lagi, maka harus kasih ke dia. Jangan tahan-tahan lagi. Ini perintah syariat. Karena ada juga ya beberapa kasus yang saya pernah sampai kepada saya, bahkan ada dari kerabat juga ada. Ada orang yang kekeh gitu, kekeh megang harta anak yatim tadi. Padahal dia sudah dewasa, padahal dia sudah berpendidikan, tetap dipegangnya, nggak mau dikasih. Gitu. Nah, ini pelanggaran, Pak. Ini pelanggaran. Pelanggaran terhadap siapa? Ya pelanggaran kezoliman terhadap anak yatim itu. Harus dikasih. Itu bukan tugas kita lagi, gitu. Ya. Tapi kalau misalnya belum cukup akalnya tadi, sudah 25 tahun masih juga apa, Pak? Masih juga boros tadi. Udah 25 tahun masih juga belum bisa mengendalikan harta. Nah, gimana? Nah, walaupun nanti ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau kata jumhur ulama, kasih juga. Walaupun dia sudah 25 tahun, sudah 40 tahun, nggak bisa juga mengendalikan harta. Jumhur ulama katakan kasih, nggak boleh dipegang lagi. Kasih, karena itu hak dia. Walaupun kata Abu Hanifah, ada satu mazhab Abu Hanifah mengatakan apa? Kalau dia belum Pak? Mohon maaf, kebalikan. Mohon maaf, bukan jumhur. Jadi antara jumhur dan Abu Hanifah itu ketika menghadapi orang yang belum cukup akal di saat sudah dewasa, menurut jumhur ya, jika memang orang safih ya, orang tersebut tetap harus diawasi gitu, tidak boleh dikasih harta. Mohon maaf, kebalikan. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan apa? Harus dikasih ya, harus dikasih. Menurut Abu Hanifah, kalau ia sudah berumur 25 tahun, bagaimanapun hartanya harus diserahkan kepadanya. Nah, itu beda dengan jumhur. Jadi kalau jumhur mengatakan apa, Pak? Walaupun dia sudah tua harus ditahan gitu. Tidak boleh dikasih. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan walaupun dia sudah 25 tahun tapi tetap juga tidak sempurna akalnya, hartanya harus dikasih. Karena apa? Itu milik orang tersebut ya. Sedangkan jumhur mengatakan boleh tetap memegang gitu, mengawasi harta orang itu sampai kemudian apa? Dia benar-benar bisa mengendalikan harta tersebut ya. Makanya ada di daerah saya itu seorang anak tadinya akalnya sudah bagus gitu. Ya, tapi gara-gara sakit gitu, gara-gara sakit ya, faktor X lah gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya dapat gajinya seminggu udah habis, seminggu udah habis, 2 minggu udah habis, sisanya 2 minggu kemudian, 3 minggu kemudian, atau 3 pekan kemudian, dia sudah mulai minta sama ayahnya, minta sama orang tuanya. Padahal gajinya secara hukum daerah itu cukup untuk 1 bulan, gitu. Cukup untuk 1 bulan. Tapi setelah keluar gaji, seminggu udah habis, gitu. Ya. Nah, itu gimana, Pak? Itu gimana? Maka menurut jumhur katakan tadi apa? Orang tuanya atau walinya itu harus mengawasi hartanya, harus diambil. Jadi gajinya kalau bisa nggak boleh masuk kemana? Nggak boleh masuk langsung ke rekening dia, gitu. Atau kalaupun masuk ke rekening dia, diambil oleh walinya. Kalau ada orang tuanya, diambil oleh orang tuanya. Baru kemudian apa? Baru kemudian diberi sesuai dengan kebutuhan dia gitu. Nah, dikasih 100.000 bayar, besok dikasih 100.000 lagi atau 200.000, sehingga apa? Gajinya cukup
untuk 1 bulan. Karena pengalaman sebelumnya dia gajinya cuma 1 minggu, habis itu apa? Merepotkan orang, gitu. Merepotkan orang. Nah, ini diantara tanda orang yang apa Pak? Akalnya jadi kurang sempurna, walaupun pernah sempurna, tapi gara-gara ini banyak sebabnya. Diantaranya apa? Diantaranya itu adalah narkoba Pak. Ya, narkoba itu bisa merusak akal katanya kan. Akal yang sudah sempurna bisa rusak gara-gara apa? Gara-gara narkoba. Hati-hati makanya Pak. Makanya dia dapat gaji. Kenapa? Dapat gaji ketika tadi lurus. Ketika masih sehat dia daftar kerja, dia lamar kerja, dapat dia PNS lah gitu kan. Ya ASN kan gajinya tetap Pak ya. Ketika sudah sakit, ketika sudah stres, kan pilihannya ada yang apa namanya Pak? Ada yang ngajuin pensiun dini gitu kan? Kalau nggak ngajuin pensiun dini gimana Pak? Tetap kan? Tetap jadi ASN, tetap gajinya tetap, tapi dianggap orang sakit kan gitu kan? Nah, ketika dapat gaji apa yang terjadi? Baru seminggu udah habis, Maka dia itu harus dihajar kalau dalam bahasa syariat, harus diawasi Pak. Dan itu sesuai dengan pendapat jumhur tadi. Pendapat jumhur ulama mengatakan kalau akalnya tidak sempurna, maka kalaupun dia sudah 25 tahun lebih, dia tetap harus diawasi. Jadi harta tidak boleh diberi gitu. Mudah-mudahan tidak ada dari kerabat bapak yang seperti itu, Pak ya. Tapi kalau kata Abu Hanifah tadi, apa Pak? Tetap harus diberi, nggak boleh ditahan karena itu harta dia. Nah, ini pendapat yang lemah tentunya Pak ya. Ya karena kalau misalnya diberi kepada dia, ya tadi seminggu hidupnya enak, semuanya dibeli, habis itu apa? Merepotkan orang ya. Nah, ketika sudah akalnya sempurna, ya artinya apa? Akalnya sudah tidak lagi safih, maka apa? Berikan harta mereka kepada mereka. Wala ta'kuluha israfa wa bidara. Jangan kamu makan dengan berlebihan, dan juga jangan kamu habiskan harta mereka sebelum mereka besar. Kalau anak yatim. Ya, artinya sebelum dibalikkan kepada dia, jangan kamu habiskan. Karena ada juga Pak dengan alasan mengasuh dihambur-hamburkan harta dia gitu. Ya kan aku beli makanan untuk dia, kan aku beli pakaian untuk dia. Dulu dia memang banyak harta dititipkan kepadaku, tapi habis semua untuk kebutuhan dia. Nah, dinasihati oleh Allah Ta'ala, jangan kamu berlebihan, jangan kamu habis-habiskan gitu. Nah, itulah tugas wali. Sampai kemudian dinasihati oleh Allah Ta'ala, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Barang siapa yang kaya, kan ada juga wali kaya, Pak ya, kaya. Tapi dia pegang harta anak yatim tadi. Tapi dia kaya. Maka kata Allah, barang siapa yang kaya, jaga diri. Jangan makan dari harta anak yatim itu. Nah, cuma ada juga wa man kana faqiran. Kalau walinya itu miskin, ada juga wali miskin, Pak. Kerabat harus dijaga kan tadi kan? Tapi dia nggak punya harta, gimana Pak? Gitu. Kita punya misalnya punya sepupu gitu ya, anak kakak, anak adik, apa namanya Pak? Kalau kakak kita meninggal, berarti adiknya apa? Ponakan namanya. Ya ponakan. Adik kita meninggal, abang kita meninggal, ponakan kita masih kecil. Abang kita duitnya banyak, berarti ponakan kita, anak yatim itu banyak duitnya kan? Tapi kita miskin, gimana Pak? Apakah kita katakan, oh aku nggak bisa ngasuh dia karena aku miskin? Boleh juga ngasuh. Orang kaya boleh ngasuh, orang miskin boleh ngasuh. Cuma kata Allah, kalau orang miskin, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Maka kalau kamu miskin, makanlah dengan wajar dari harta anak yatim itu. Ya bisa dikatakan sebagai upah lah begitu, upah. Cuma jangan upah masa semua harta dia habis gitu kan? Enggak gitu. Tapi bagi yang punya harta, jangan makan harta anak yatim itu. Simpan aja Pak harta dia. Simpan. Dia dapat warisan misalnya apa? 1M, simpan aja harta dia di di rekening gitu kan. Simpan kalau bapak kaya gitu. Pakai harta bapak saja. Kasih pakaian dari harta bapak, kasih makan dari harta bapak. Ah itu lebih top gitu, lebih top. Karena apa? Pahalanya besar gitu. Uang dia simpan, beli emas gitu Pak ya.
beli emas. Bayangkan Pak, 1 miliar beli emas gitu kan. Setelah 10 tahun kan dia balik kan, 10 tahun balik. Kira-kira berapa hartanya Pak? 1 miliar beli emas setelah 10 tahun berapa Pak? Maka begitu dia balik, kita kasih, nih hartamu nih. Tadinya 1 miliar, aku beli emas. Setelah kita jual harganya mahal. Masya Allah, senang gak anak yatimnya? Senang gak Pak? Senang. Tapi kalau yang miskin tadi, yang miskin boleh makan dengan sewajarnya. Jadi intinya apa? Intinya menjadi wali atau menjadi pengasuh anak yatim itu tidak mesti kaya gitu. Ya, khususnya menjadi pengasuh anak yatim yang punya harta gitu Pak ya. Kemudian apa? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa asyhidu 'alaihim." Perintah syariat kemudian apa? Ketika kamu akan mengembalikan harta anak yatim itu, kan kita tadi sudah menjaganya. Kalaupun yang miskin tadi sudah makan mungkin sedikit ya, maka ketika kamu ingin mengembalikannya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Persaksikan ketika kamu kembalikan itu, persaksikan. Jadi dikembalikan harus ada saksi gitu Pak, harus ada saksi. Kenapa? Karena kalau tidak ada saksi nanti bisa jadi fitnah. Ya, ada orang atau ada wali yang lain mengatakan apa? Wah, harta dia sudah dimakan kamu gitu. Maka kata Allah, persaksikan ya. Persaksikan. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa asyhidu 'alaihim. Kalau kamu kembalikan harta itu, maka kamu persaksikan. Jangan sampai tanpa saksi, Bang. Karena apa? Ya nanti akan menjadi fitnah. Nah, kemudian apa? Wa kafa billahi hasiba. Kalau kamu sudah menjalankan perintah-perintah tadi, ya, artinya apa? Kamu tidak makan kalau kamu kaya, kalau kamu miskin kamu makan sedikit. Ketika kamu berikan kembali harta itu, kamu persaksikan kepada orang-orang lain, maka kembalilah kepada Allah. Artinya apa? Bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pengawas kita. Cukuplah Allah sebagai penghitung kita gitu. Jadi kalau misalnya sudah menjalankan ini ada yang fitnah tadi, wah kamu itu memang makan harta anak yatim. Ada yang begitu kan? Padahal kita sudah menjalankan SOP dengan benar sesuai dengan syariat. Ada aja orang yang mengatakan kamu ini makan harta anak yatim, kamu ini. Maka apa kata Allah? Wa kafa billahi hasiba. Ya. Jadi ini Bapak Ibu dirahmati Allah, ayat 6 ya dalam surat An-Nisa yang terkait dengan memelihara harta anak yatim. Ya, kita sudah sebutkan hukum-hukumnya. Di antaranya di sini yang sudah kita sebutkan apa tadi? Maksud dari kata sufaha, apa ya? Yang sufaha itu jamak dari kata safi. Habis itu juga kita sudah jelaskan tadi apa? Apakah orang safi itu diawasi, artinya dihajar? Nah, kita tadi sudah katakan kalau anak-anak yang sebelum balik itu mesti diawasi, nggak boleh hartanya diberikan. Nah, kalau misalnya dia sudah dewasa gimana? Orang safi sudah dewasa, kita juga sudah sampaikan banyak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau jumhur mengatakan apa tadi? Kalaupun dia sudah dewasa tetap harus ditahan kalau dia belum bisa mengendalikan hartanya. Tapi kalau kata Abu Hanifah apa tadi, Pak? Kata Abu Hanifah, kalaupun dia masih safih, akalnya belum sempurna, kalau sudah 25 tahun ke atas dia harus diberi hartanya ya. Nah, ini semua sudah kita sampaikan. Nah, bahkan yang terakhir juga kita sudah sampaikan, bolehkah wali memakan harta anak yatim tadi, bayang? Ya. Nah, kalau kamu kaya dianjurkan apa? Tidak boleh sedikit pun. Itu yang terbaik gitu. Tapi kalau kamu miskin gimana? Kamu miskin? Nah, ada perbedaan pendapat sebenarnya. Ya, sebenarnya perbedaan pendapat, ada yang mengatakan boleh dengan wajar. Sebagian lain mengatakan apa? Boleh tapi sebagai pinjaman. Nah, boleh sebagai pinjaman. Nah, ini lebih selamat, Pak, kayaknya, lebih selamat. Ya. Cuma takutnya kalau kita pegang pendapat ini, nggak ada yang miskin yang mau ngurus anak yatim, ini takut juga gitu. Ya.
Tapi memang kalau kita yakin punya harta ke depannya, lebih baik apa? Lebih dikit itu sebagai pinjaman gitu. Nanti kalau kita punya harta ketika dia sudah besar, kita kembalikan. Nah, itu lebih terhormat, ya. Walaupun tidak disebutkan memang oleh Allah langsung bagi orang miskin yang mengurus anak yatim itu minjem, tidak gitu. Tapi ini adalah ijtihad para ulama yang terbaik itu, dan bisa menyelamatkan kita adalah ya ketika kita makan itu kita anggap sebagai pinjaman, itu lebih selamat gitu. Karena bahaya sekali makan harta anak yatim. Kalau kita lihat di ayat 10-nya, kita loncat sedikit, kata Allah Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma, ya, innama ya'kuluna fi butunihim naro wasayaslawna sa'iro. Jadi orang-orang yang makan harta anak yatim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan zalim, sebenarnya mereka itu menelan api, Pak. Ya, sepenuh perutnya, dia makan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala nanti di hari akhirat. Jadi serem, Pak. Maka kalaupun miskin, ya walaupun pun syariat boleh tadi mengatakan kita makan ya sepatutnya tadi, tapi sebaiknya apa, Pak? Sebaiknya hindari, dan kita setuju dengan pendapat ulama yang mengatakan boleh makan tapi sebagai pinjaman gitu. Ya dikit lah, pinjam dulu, nanti kalau sudah balik aku kembalikan. Ini lebih selamat daripada apa? Nauzubillah, bayar. Karena yang namanya patut itu beda-beda juga kadang kan. Ada yang patut menurut orang ini setengah, ada yang patut menurut orang ini sepertiga, ada yang pula yang patut menurut orang ini 90% gitu. Jadi tinggallah harta anak yatim tinggal berapa, Pak? 10%. Nah ini repot. Tapi bagi orang-orang yang amanah, mungkin patutnya itu ya sekedar apa, Pak? Sekedar cukup gitu, sekedar tidak lapar saja, mungkin itu bayar. Tapi kalau misalnya kita jadikan sebagai dalil umum, takutnya apa? Tadi liar gitu, liar. Karena patut menurut orang beda, atau ma'ruf menurut orang beda-beda. Maka sebaiknya kita ikut saja pendapat ya yang mengatakan boleh makan tapi sebagai pinjaman. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan ke ayat 7 ya. Ya, ke-8, 9 dan 10. Ayat 10 tadi sudah kita singgung sedikit. Ya, ini masih ada hubungan dengan pembahasan hari ini dan juga pembahasan kemarin, sehingga insyaallah pemahaman kita menjadi sempurna. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Silahkan. Dan saya agak menyebut ayat 3 ya. Mungkin saya agak bias nih, Pak. Ya, silakan. Bismillah. Saya bacakan ini Ustaz ya. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap kamu perempuan yatim bila kamu menikahinya, iya, maka nikahilah wanita lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Iya. Pertanyaannya ini, apakah kita mau dapatkan 2 itu langsung menikahi anak yatim dulu, yang dulunya anak yatim ya? Mungkin karena kalau kita nikah itu sebetulnya udah dewasa ya, udah dewasa, bukan anak yatim lagi. Tapi apa dasarnya kenapa harus mesti dari anak yatim sudah dewasa tadi kita nikahi, tapi kita tidak mampu untuk berlaku adil, kenapa kita harus menikah yang lain itu maksudnya, berikan 2 atau sampai 3 kali gitu. Iya, taib. Yang pertama, apakah menikahi 2, 3 atau 4 harus menikahi anak yatim dulu? Maka jawabannya tidak. Jadi di sini kan pembahasannya sebenarnya ada kaitan dengan mengasuh anak yatim. Ya kan? Makanya kata Allah di ayat sebelumnya, ayat 2, kan ayat 2 kata Allah wa atul yatama amwalahum, berikan harta anak yatim, ayat 2 aja. Nah, ayat 3-nya wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kalau kamu takut berlaku tidak adil terhadap anak yatim. Jadi masih ada hubungan dengan pembahasan anak yatim gitu. Ya. Jadi kalau kamu takut harusnya menikahi anak yatim itu boleh apa tidak? Yang bukan mahram kita, boleh nggak? Harusnya boleh kan? Boleh. Kamu sudah punya istri, kamu belum punya istri, boleh nikah anak yatim, boleh gitu.
kamu udah punya istri, mau nikahin anak yatim, misalkan bapak nih sekarang sudah punya istri, mau nikah lagi, nikah aja sama anak yatim yang aku asuh, apalagi dia jauh di sana bapaknya, nggak ada yang ini, aku nikahin aja dia, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kita tidak takut, akan zolim, gitu. Kalau kamu takut zolim, maka jangan. Kenapa Allah sebutkan kalau kamu tidak takut zolim? Karena tadi seperti kita bahas tadi, yang namanya anak yatim ini kan dia tidak punya power apa namanya seperti orang pada umumnya, Pak. Apalagi antum sudah didik dia, pasti apa? Dia mungkin nunduk-nunduk aja sama antum kan? Power dia nggak ada lagi. Bahkan antum nggak perlu minta izin sama orang tuanya. Karena apa? Orang tuanya nggak ada, gitu. Ya kan? Mungkin walinya yang lain, walinya yang tidak punya ikatan emosional seperti seorang anak dan bapak gitu. Yang boleh-boleh aja ya, udah kamu yang rawat, nikahin aja gitu kan. Makanya kalau kamu tidak takut gitu akan berlaku zolim, maka nikahi. Tapi kalau kamu takut berlaku zolim, artinya apa? Mungkin istri yang pertama maharnya dulu banyak gitu, tapi karena ini anak yatim, udahlah seadanya gitu. Berarti nggak adil kan? Nggak adil. Istri yang pertama kasih nafkah banyak, istri yang baru antum menikahin anak yatim misalnya, nggak apa-apa lah, dulu juga kasih makan seadanya, kadang ada kadang enggak, dia hidup aja. Nah kalau antum sudah menjadikan dia sebagai istri, nggak boleh begitu lagi. Antum harus berlaku adil dengan istri yang lain. Makanya kata Allah, kalau kamu tidak takut, ya, kalau kamu takut, bukan tidak takut, kalau kamu takut tidak adil kepada anak yatim itu, maka jangan nikahi dia. Jangan nikahi dia. Tapi hukum dasarnya boleh nggak? Boleh, gitu. Baik istri pertama atau istri kedua, istri ketiga, pokoknya boleh hukum dasarnya. Tapi kalau kamu takut bisa tidak adil kepada dia, jangan nikahi dia, Pak. Nikahi yang lain yang suka-suka kalian. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahi yang lain, 2, 3, 4, nikahi yang lain. Ya, yang punya apa, Pak? Yang nggak mungkin kamu berlaku zolim gitu, ya. Kan kalau misalkan kita nikah dengan perempuan pada umumnya kan adatnya menghalangi kita zolim, Pak. Benar nggak? Tapi kalau anak yatim tadi karena tadi dia dianggap lemah, ya. Begitu, Pak, ya. Ya, jadi nggak ada syarat harus nikah anak yatim dulu baru boleh nikah dua, enggak. Ya, bahkan boleh nikah anak yatim yang pertama atau nikah anak yatim untuk yang kedua, boleh gitu. Dengan catatan kamu tidak takut berlaku zolim. Tapi kalau kamu takut menzolimi anak yatim itu, maka jangan nikah dengan anak yatim itu. Kenapa? Karena kalau kamu nikah dengan anak yatim itu, kamu akan terus berdosa. Karena zolim kan dosa terus. Maka sebaiknya jangan, ya. Jadi itu bahaya. Jadi walaupun dia anak yatim yang menjadi istri kita, maka dia itu istri gitu. Dia itu istri. Misalkan istri pertama anak siapa? Anak kolom melarat gitu. Yang satu lagi anak ustadz besar gitu. Yang satu lagi anak yatim. Jangan dibeda-bedain. Tetap statusnya apa? Istri. Bahkan nanti kalau kita meninggal, dia pun harus dapat apa? Warisan yang sama dari kita. Nggak boleh karena dia sudah lama ini banyak, karena ini anak ini kolom rat tadi ya, ini banyak, yang ini anak yatim, udahlah kamu mobil butut di rumah aja untuk kamu. Nggak bisa, Pak, nggak bisa. Ya, tapi peluang itu bisa jadi peluang itu. Makanya kata Allah, kalau kamu takut tidak adil, kamu jangan nikahi anak yatim, nikahi yang lain, ya. Wallahu alam bissawab. Saya kira cukup, Bapak Ibu dirahmati Allah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat walaupun sedikit, Pak, ya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi orang-orang yang ridho dengan setiap ketentuan Allah taala, ya. Jadi bicara ayat-ayat hukum ini memang kita harus membuka hati, membuka diri untuk ridho dengan ketentuan Allah. Ya, dan masya Allah, Pak, ya, kalau kita lihat Islam ini
Islam ini luar biasa, Pak ya. Ini membahas masalah anak yatim gitu, Pak. Harta yang kita pegang disuruh balikin. Kalau kamu miskin, kamu boleh makan. Kalau kamu kaya, falyasta'fif. Ini dibahas gitu, luar biasa, Pak ya. Lalu bagaimana mungkin hal-hal besar, Pak, hal-hal besar. Ada orang mengatakan Islam tidak ikut campur gitu ya. Hal-hal besar, negara macam-macam, Islam nggak ikut campur. Ini yang ini, Pak, yang ini kecil ini, Pak ya. Harta anak yatim, orang yang nggak punya ayah, belum balik gitu ya. Gimana kamu mengurus dia, bersikap dengan hartanya, bahkan bagaimana sikap dengan perasaan dia sampai ketika menikah, dijelaskan semuanya, Pak ya. Luar biasa. Makanya mudah-mudahan ini membuka hati kita untuk benar-benar ridho dengan ketentuan Allah, Pak. Ya, makanya benar kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengatakan di pagi hari, ya 3 kali itu dia katakan, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. 3 kali dia katakan ini, aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam, ketentuan ini semua sebagai agamaku, sebagai aturan hidupku, dan Rasul, utusan Allah, aku ridhoi sebagai teladanku, aku ridho, Pak. Maka kalau dia katakan di pagi hari 3 kali, kata Rasulullah, Pak, dakhalal jannah, Masya Allah, dia masuk surga. Makanya pastikan dengan pembahasan ini terkait dengan hukum-hukum ini, membuka hati kita untuk menerima dengan sebenar-benarnya. Ya, kalau ada ibu-ibu jangan apa, Pak? Jangan juga wah ini syariat ternyata berat untukku. Jangan. Ya. Jangan. Ini syariat, ini syariat. Ya, kita bicara syariat. Ini hukum syariat. Maka terima dia. Ridhoi dia, maka surga menanti, Pak. Tapi kalau tidak terima, tidak meridhoi, tidak apa namanya, tidak benar-benar terbuka dengan syariat Allah, nauzubillah, kita tidak layak dapat surganya Allah, nauzubillah. Maka pastikan siapapun kita, bapak-bapak, putri-putri, ibu-ibu, ya, anak yatim, bukan anak yatim, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sudah menjelaskan langkah-langkah dan hukum-hukumnya. Maka terima dan ridhoi dengan sepenuh hati. Insya Allah surga menanti, Pak. Bahkan kata Rasulullah SAW, wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Kalau tadi 3 kali yang diucapkan tadi benar-benar ada di hatinya. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Nakhtatim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.